Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redox. Kalau kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan penyetaraan persamaan reaksi redox yang menggunakan metode. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyetaraan persamaan reaksi redox ini, yaitu dengan metode bilangan oksidasi. Saya sudah memberikan dua contoh, yaitu KMnO4 dan seterusnya, serta yang satunya dalam bentuk ion. Intinya antara kedua metode ini sebetulnya masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tapi kalau bicara ketepatan, sebetulnya kalau kita mengerjakan atau menjumpai soal yang bentuknya molekuler seperti ini akan tepat apabila kita mengerjakannya dengan menggunakan cara bilangan oksidasi. Tetapi kalau persamaannya itu dalam bentuk ion seperti ini akan lebih tepat apabila kita menggunakan cara ion elektron. Namun kemarin sudah saya contohkan bahwa baik dalam bentuk molekuler maupun dalam bentuk persamaan ion itu dapat kita selesaikan dengan cara bilangan oksidasi atau metode bilangan oksidasi. Sekarang kita masuk ke cara atau metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Kita menamakan setengah reaksi karena persamaan reaksi nanti akan kita kita pisahkan menjadi dua minimal. Makanya kita sebut istilah setengah dengan setengah. Jadi reaksi yang kita tunjukkan yang akan kita selesaikan nanti kita jadikan setengah dan setengah. Atau cara ion elektron karena yang terlibat di dalam persamaan reaksi ini dalam bentuk ion-ion. Beberapa hal yang perlu saya pertegas di sini, langkah-langkah dalam penyetaraan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi ini. Yang pertama, persamaan reaksi ini harus dalam bentuk persamaan ion bersih. Jadi nanti kalau persamaan reaksi itu masih dalam bentuk persamaan molekuler, ya harus kita ubah dulu dalam bentuk persamaan ion bersih. Namun demikian tidak semua persamaan ion bersih ya, tetapi hanya atom-atom yang atau spesies di mana di dalamnya ada atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, nanti kita memperhatikan atom-atom antara ruas kiri dan ruas kanan, itu kita perhatikan selain atom H dan atom O. Kecuali nanti atom H dan atom O itu mengalami perubahan bilangan oksidasi. Misalnya ada yang berupa unsur H2, O2, atau kalau H itu ada yang hidrida, kalau O ada yang peroksida ataupun dalam bentuk F2. Tetapi selama tidak dalam bentuk seperti itu, maka H dan O dalam persamaan ini sementara ini kita abaikan dalam memandang kita. Kemudian nanti kita menuliskan secara terpisah antara kedua reaksi. Kemudian nanti kita jadikan sebagai reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kemudian langkah keempat, masing-masing atom antara kedua setengah reaksi itu kita setarakan jumlah atomnya selain atom H dan atom O. Baru setelah itu kita akan menyetarakan jumlah atom O-nya sama dengan kemarin waktu kita menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode bilangan oksidasi untuk yang persamaan ion. Ketika belum ada atau O-nya belum sama, maka kita tambahkan H2O di ruas lain yang kekurangan. Untuk menyamakan lagi, menyamakan jumlah atom H atau menyetarakan atom H dengan ditambah ion H+. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh ya. Mungkin kalau dengan kalimat seperti ini kita juga belum bisa memahami dengan mudah. Sekarang kita contohkan saja yang pertama. Kalau kemarin saya mencontohkan pertama dalam bentuk molekuler, karena memang saya akan menyampaikan metode bilangan oksidasi, lebih tepat apabila dalam bentuk molekuler. Sekarang karena saya akan menjelaskan dulu dengan cara metode setengah reaksi atau ion elektron, saya carikan dulu yang bentuk persamaannya ion. Ini sama dengan contoh yang kedua kemarin. Nanti kita akan membuktikan apakah hasilnya itu sama atau tidak.
langkah pertama, karena ini sudah dalam bentuk ion, maka tentu jadi kita lewati. Jadi persamaannya sudah dalam bentuk ion dan ion. Sekarang kita perhatikan antara ruas kiri yang dipisahkan oleh tanda panah ini, ada atom apa saja selain atom O. Karena kebetulan di sini O-nya dalam bentuk molekuler atau dalam bentuk di dalam spesi, sehingga pasti O-nya biloknya -2 di kiri maupun di kanan, sehingga tidak mengalami bilangan oksidasi. Nah, sekarang atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau atom selain atom O dalam persamaan ini, atom apa saja? Ya, benar. Jadi di kiri selain atom O ada Cr dan ada C. Hanya dua jenis itu kebetulan. Tentu di kanan juga ada Cr dan ada C. Nah, masing-masing itu kita tulis lengkap spesinya. Artinya kalau ini Cr2O72- yang kita lihat tadi Cr, bukan kita tulis hanya Cr saja. Ya kita tulis lengkap spesinya ini. Cr2O72-. Cr2O72- berubah menjadi apa? Ya di kanan yang ada sama, atomnya yang sama. Selain atom O ya, sekali lagi, selain atom H dan atom O-nya. Cr, bentuknya apa? Cr3+. Jadi di kiri Cr2O72-, yang di kanan Cr3+, ini kita tuliskan. Nah yang kedua, atom yang beda lagi adalah atom C, bentuknya C2O42-, kita tulis di kiri. Nanti berubah di kanan menjadi CO2. Nah, jadi persamaan itu artinya kita pecah jadi dua, makanya kita sebut dengan setengah reaksi. Ya, setengah ini nanti akan menjadi oksidasi dan reduksi. Tapi mana oksidasi dan mana reduksi nanti kita lihat saja nanti. Saya tidak melihat mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi dulu, tapi saya menuliskan persamaannya dulu. Itu yang penting. Sekarang kita lihat satu persatu. Cr yang atas, kita akan menyetarakan jumlah atomnya ya. Selain atom O dan atom H. Cr di kiri ada berapa? Ada 2. Yang di kanan ada 1. Agar menjadi 2, maka yang kita ubah koefisiennya itu di depan Cr2O72- atau di depannya Cr3+. Ya, di depan Cr3+. Berapa supaya sama? 2. Benar, 2. Jadi untuk Cr sekarang jumlah kiri dan kanan sudah sama. Begitu pula kita lihat C-nya. Oh, maaf. Saya tidak melihat C-nya. Kita selesaikan satu persatu. Sekarang Cr-nya tadi sudah sama ya. 2, di kiri 2, di kanan 2. Sekarang dalam persamaan reaksi itu, selain ada atom Cr, ada atom apa? Atom O. Di kiri ada berapa? 7. Di kanan tidak ada. Berarti yang lebih banyak yang kiri. Atau yang kurang, atau yang kurang atom O adalah yang kanan. Di ruas yang kekurangan atom O, itu kita tambahkan molekul H2O. Berapa banyaknya? Ya, sejumlah kekurangannya tadi. Kebetulan di kiri 7, di kanan kosong, berarti kurangnya kan 7. Berarti kita tambahkan H2O sebanyak 7. Kita tadi kan maunya menyetarakan jumlah atom O. Tapi yang kita tuliskan adalah H2O. Berarti kan kita juga menambah atom H. Untuk menyetarakan atom H, maka di ruas yang kekurangan atom H, kita tambahkan ion H+. Ini di kiri jumlah atom H-nya ada enggak? Enggak ada, kosong. Di kanan ada berapa? 7 kali 2 atau 2 kali 7, ada 14. Berarti yang kurang kiri atau kanan? Kiri. Maka di ruas kiri ini kita tambahkan ion H+ sebanyak 14. Setelah itu kita hitung apakah persamaan itu sudah setara. Kalau dari jenis atomnya, Cr di kiri ada 2, di kanan 2, sudah setara. O-nya di kiri 7, di kanan 7, setara. H di kiri 14, di kanan 14. Dalam penyetaraan persamaan reaksi, selain
kesetaraan jenis dan jumlah atom harus juga setara muatannya. Kita hitung sekarang muatannya. Di kiri ada berapa? Ini H plus, berarti plus 1 kali 14, berarti 14 plus. Ini sebanyak koefisiennya 1, muatannya 2 min, berarti 2 min. 2 min ditambah 4 plus, 12 plus. Di kiri ada 12 plus. Yang di kanan berapa? 3 plus kali 2, 6 plus. Di kiri tadi ada 12 plus, yang di kanan ada 6 plus. Lebih banyak mana atau lebih besar mana? Ya, yang kiri. Ruas yang muatannya lebih besar, untuk menetralkannya, maka ditambahkan elektron yang dilambangkan dengan E min. E yang bermuatan 1 min. Berapa banyaknya? Ya sejumlah besarnya atau selisihnya muatan tadi. Selisihnya tadi kan kelebihannya di kiri 6 plus. Maka supaya sama, maka di kiri kita tambahkan elektron sebanyak 6. Itu ya yang atas. Nanti kalau kalian cek itu jumlah atom H-nya, kemudian Cr, O tadi sudah sama. Sekarang muatannya di kiri dan di kanan juga sudah sama, yaitu 16. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua, yang bawah. C2O4, C-nya sudah sama ya, C-nya belum sama ya, C di kiri 2, di kanan 1. Agar sama, agar setara, maka di ruas kanan ditambah koefisien ya 2. Berarti sekarang jumlah atom C di kiri 2, di kanan 2 sudah setara. Selain atom C di kiri dan di kanan, ada atom lain, yaitu atom O. Di kiri berapa atom O-nya? 4. Ini. Yang di kanan 2 kali 2 juga 4. Sudah sama atau belum? Sudah. Berarti kalau sudah ya nggak usah ditambah ya 2O. Kalau sudah sama, selesai. Berarti dari jenis dan jumlah atom persamaan yang kedua, baik C maupun O sudah setara. Tetapi ini belum selesai, karena sekarang kita hitung muatannya. Di kiri ada berapa? 2 min. Ini koefisien 1. 1 kali 2 min berarti 2 min. Yang di kanan, ini 2, ini 0. Berarti yang di kanan 0. Di kiri 2 min, yang di kanan 0. Mana yang lebih besar? Ingat ya. Di kiri 2 tadi min, yang di kanan 0. Lebih besar? Kanan. Di ruas yang lebih besar muatannya, jumlah muatannya, maaf, jumlah muatannya bukan muatannya ya. Jumlah muatannya itu kita tambahkan elektron. Berapa tadi selisihnya? 2. Maka di kanan kita tambahkan 2 elektron. Paham ya? Jadi ini setengah reaksi yang atas sudah selesai, setara. Persamaan reaksi yang bawah juga sudah setara. Sekarang kita perhatikan. Kalau ini kita pisahkan, jadi tanda panah ini sebagai pemisah. Kalau kita hitung di kiri semuanya, di kiri ini, yang E begitu saja ada berapa? Maaf, jumlah elektron yang bebas ada berapa? Ada 6 ini. Jadi saya jumlahkan yang atas ada 6, yang bawah kosong, berarti kan 6. Yang di kanan, 0 tambah 2, berarti yang kanan 2. Yang kiri 6, yang kanan 2. Nah, angka 2 dan 6 inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai faktor pengali lawannya. Kalian ingat ya, kemarin saya gunakan istilah lawan. Jadi dalam hal ini kan CR lawannya CO, lawannya C. Berarti nanti 2 ini kita gunakan untuk yang CR, sedangkan 6 kita gunakan untuk yang C. Tapi di sini kalau angka 6 dan 2 ini bisa disederhanakan, artinya banyaknya elektron sebelum dan sesudah yang bebas itu bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan angka yang sama, kita sederhanakan. 6 dan 2 bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. Berarti yang atas nanti menjadi angkanya. Ini untuk faktor pengali loh ya. Kalau ininya biarkan saja 6 dan 2. Nanti sebagai faktor pengali, itu nanti akan kita balik. Sedikit sebelum kembali, jadi saya tadi tidak menuliskan sejak awal reaksi reduksi. Jadi kalau reaksi itu mengikat elektron, maka kita sebut reaksi
reduksi. Sedangkan nanti yang melepas elektron berarti reaksi oksidasi. Angka 6 dan 2 ini akan kita jadikan sebagai faktor pengali kebalikan lawannya. Tetapi apabila angka ini bisa disederhanakan, maka kita kalikan dengan yang paling sederhana. Ini 6, ini 2, maka ini nanti faktornya, yang atas akan kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 6. Tapi karena 2 dan 6 itu bisa disederhanakan, maka faktor pengalinya adalah 3 dan 1. Paham ya? Ya. Kemudian kalau kita kalikan, yang kita kalikan apa ya? Yang kita kalikan semua koefisien 6, 14, 1, 2, 7. 1, 2, 2. Ini kita kalikan dengan 3. Maka kita akan mendapatkan yang atas. Karena kali 1 ya tetap sama. 6 elektron ditambah 4H plus ditambah Cr2O7 2- menjadi 2Cr3 plus dan 7H2O. Gitu ya. Sedangkan yang bawah, ini agak beda, karena kita kalikan 3, maka reaksi oksidasinya maka menjadi 3C2O42-, 1 kali 3, kemudian ini 2 menjadi 6 CO2, serta yang belakang 2 elektron menjadi 6. Kedua reaksi itu apabila kita jumlahkan, kalau ini faktor pengalinya benar, pasti nanti ini 6 elektron, ini 6 elektron bisa di kiri dan di kanan saling meniadakan. Maka kalau kita jumlahkan, untuk menyesuaikan sama dengan yang di atas, saya tulis dulu, ini 14H plus Cr2O7 2- ditambah C2, 3C2O42- akan menghasilkan 2Cr3 plus ditambah dengan, ini saya tulis dulu, 6CO2 serta 7H2O. Kalian bisa cek ini apakah sudah setara atau belum. Kita mudahnya cek itu begini biasanya. Pertama kita cek muatannya, sama atau enggak. Kalau sama ya sudah selesai. Yang kedua jumlah atom O begitu. Itu dua cara checking ya. Ini hanya checking bukan cara. Jadi misalnya ini kan ada 4H plus ditambah 2- berarti kan 12 plus 12 plus ditambah 3 kali 2, 3 kali 2 6-. Berarti kan 12 plus ditambah atau dikurangi 6 menjadi 12 plus. Yang kanan 2 kali 3 plus, berarti kan 6, berarti sama. O, kalau kita cek yang kedua, ini 7 kali 7 kali 1, berarti 7 ditambah 4 kali 3, 4 kali 3, 12, 12 tambah 7, 19. Yang kanan, ini 6 kali 2, 12, 12 tambah 7 kali 1, 7, 12 tambah 7 juga 19. Selesai. Mudah kan? Jadi kelihatannya sulit, tapi ternyata juga mudah begitu. Jadi nggak ada yang sulit kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sesuai. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Kalau ini ya sebenarnya nggak sulit, tapi ya kita agak kelihatan agak ribet begitu. Persamaan reaksi yang cukup panjang dalam bentuk molekuler, tetapi kita diminta untuk menyelesaikan dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Kalau ada bentuk molekuler seperti ini, maka langkah pertama kita buat persamaan reaksi itu menjadi persamaan ion. Persamaan ion bersih, bahkan yang spesies nanti yang tidak terlibat dalam reaksi itu kita hilangkan, kita ikutkan dalam penulisan. Jadi kita ini materi kelas 11 ya. Jadi KMNO4 nanti kalau kita uraikan dan seterusnya, jadi KMNO4 nanti akan menjadi K plus dan MNO4-, FeSO4 menjadi Fe2 plus SO4 2-. 2SO4 menjadi 2 plus dan SO4 2-. Yang kanan MnSO4 menjadi Mn2 plus dan SO4 2-. Fe2 SO4 3 kali menjadi F2 Fe3 plus dan SO4 2-. K2 SO4 menjadi K plus dan SO4 2- serta H2O. Kalau kita perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan, ini ada K, ini ada K. Kita nggak perlu memperhatikan jumlahnya, tapi yang penting jenis atomnya berarti saling meniadakan. Ini K hilang, K hilang. MnO4 di kiri, di kanan nggak ada, berarti utuh. Fe2 plus di kiri, di kanan nggak ada, berarti utuh. Kemudian SO4 2- di kiri ada 2, ini ada SO4 2- semua, berarti hilang. Sebenarnya ada H plus dan ini ada H2O, tapi ini sama-sama nanti ini adalah bilognya juga plus 1, maka ini kita anggap tidak mengalami perubahan, tidak kita hilangkan. Sehingga persamaan itu nanti tinggal MnO4- ditambah Fe2+,
akan menghasilkan Mn2+ dan Fe3+. Jadi persamaan reaksi yang cukup panjang yang ada 7 spesies, 7 senyawa ini ternyata hanya 4 spesies saja yang terlibat, yaitu MnO4- plus Fe2+ menjadi Mn2+ plus Fe3+. Baru kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Seperti tadi kita perhatikan di sini selain atom O, maka yang mengalami perubahan atau atom itu yang ada adalah Mn, di mana Mn dalam bentuk MnO4-, saya tuliskan MnO4- berubah menjadi Mn2+, serta Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Pada MnO4- jumlah atom Mn kiri dan kanan sudah sama. Satu ya, hanya satu. Berarti sudah setara jenis atom Mn-nya. Yang belum adalah atom O. Di kiri ada atom O, di kanan tidak ada. Di kiri ada 4 atom O, di kanan tidak ada. Maka untuk menyetarakan kita tambahkan H2O sebanyak 4. Dengan kita menambah H2O, berarti kita juga menambah atom H di kanan sebanyak 4. 4 kali 2, berarti 8 atom H. Di kiri tidak ada atom H-nya sama sekali. Untuk menyetarakan, maka di ruas kiri harus ditambahkan ion H+ sebanyak kekurangannya tadi, yaitu 8. Dan kita hitung muatannya di kiri, ini ada 8H+, ditambah 1-, berarti ada 7+, yang di kanan 2+, lebih besar yang kiri, maka di kiri kita tambahkan elektron sebanyak 5. Selesai untuk yang atas. Yang bawah kita lihat Fe2+ dan Fe3+. Jenis atomnya di kiri Fe sebanyak 1, di kanan juga Fe sebanyak 1. Berarti kan sudah setara, nggak perlu ada perubahan koefisien. Selain atom Fe nggak ada. Ya sudah selesai. Tinggal kita lihat saja muatannya. Di kiri ada 2+, di kanan ada 3+. Yang lebih besar kita tambahkan elektron. Yang lebih besar mana? Kanan. Jadi di kanan ditambahkan elektron. Berapa kelebihannya tadi? 1. Ya makanya ya kita tulis 1 saja. Reaksi yang mengikat elektron kita sebut reaksi reduksi, sedangkan yang bawah kita namakan reaksi oksidasi. Angka 5 dan 1 tadi kita jadikan sebagai faktor pengali lawannya. Yaitu lawannya itu reaksi oksidasi, lawannya reaksi reduksi. Reaksi reduksi lawannya reaksi oksidasi. Angka 5 dan 1 sudah perbandingan yang paling sederhana, maka yaitu langsung kita jadikan sebagai faktor pengali. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 5. Maka kita akan mendapatkan persamaan 5 elektron plus 8H plus MnO4- akan menghasilkan Mn2+ dan 4H2O. Serta yang bawah akan kita dapatkan 5 Fe2+ menjadi Fe5Fe3+. Tentu dengan melepaskan 5 elektron. 5 elektron di kiri dan di kanan secara jumlah saling meniadakan, maka persamaan itu apabila dijumlahkan akan menghasilkan MnO4- plus 5Fe2+ plus 8H+ akan menghasilkan Mn2+ plus 5Fe2+ plus 4H2O. Persamaan ini sebetulnya sudah setara. Kalian cek saja, Mn di kiri 1, di kanan 1. O di kiri ada 4, di kanan juga 4. Fe di kiri ada 5, di kanan juga ada 5. H di kiri ada 8, di kanan juga ada 4 kali 2, 8. Muatannya ini, maaf ini MnO4- ya. MnO4- ditambah 2+, berarti min tambah 2+, 1+, 1+ ditambah 2+ ditambah ini 9 tambah 8 ada 17. Sedangkan yang kanan ini kan ada 2+ ditambah Fe3+. Fe3+ ini 3 kali 5, 15 ditambah 2, 17. Berarti kan sudah setara. Tapi sementara. Mengapa sementara? Karena awalnya tadi kan bentuknya seperti ini, KMnO4 molekuler. Ya untuk mengembalikan ya kita lihat saja molekul awalnya. MnO4- tadi awalnya KMnO4, karena ini 1, maka ini juga membutuhkan 1
K+. Kalau di kiri kita tambah suatu ion tertentu, maka di ruas kanan itu nanti juga kita tambahkan ion yang lain, yang sama. Jadi di ini K+, maka di kanan juga kita tambah K+. Salah. Fe2+ tadi awalnya adalah FeSO4. Karena di kiri ada 5Fe2+ untuk menjadi FeSO4 maka kita tambahkan 5SO42-. Di kanan pun juga kita tambah 5SO42-. Demikian juga H+, kita kembalikan bentuk awalnya adalah H2SO4. Untuk menjadi SO4, untuk menjadi H2SO4, maka H+ ini kita tambahkan SO42-. Ingat bahwa di sini SO42- ini plusnya hanya 1. Kalau ini 8, maka membutuhkan ya, 4. Di kiri 4 SO42-, di kanan juga SO4. Masing-masing yang di kiri tadi kan memang yang kita tambahkan sesuai dengan aslinya, maka ya langsung saja kita tambahkan K+ tambah MnO4- menjadi KMnO4. 5Fe2+ ditambahkan dengan 5SO42- ya menjadi 5FeSO4. 8H+ ditambah 8SO42- ya menjadi 4H2SO4. Maaf ini mestinya ada plusnya ya. Nggak kelihatan. Kita tambah dulu supaya nggak salah nanti. Di sini mestinya ada plus, ini ketutup aja ini. Ini sudah saya buatkan tadi. Ditambah. Nah sekarang yang nggak masalah adalah begini. Mn akan kita kembalikan SO4. Berarti membutuhkan berapa? Kalau Mn2+, SO4 itu 2-. Maka hanya membutuhkan 1, ya, hanya 1. Jadi SO4-nya ini akan kita pecah-pecah, tapi secara keseluruhan ini kan 5 ditambah 4 SO4, 2-. Berarti sama dengan 9. Untuk dengan atau mengikat Mn2+, maka 5SO4 2- di sini hanya dibutuhkan 1. Jadi nanti di sini kita hanya akan membutuhkan 1 saja. Jadi ini pertama hanya 1 untuk mengikat dengan Mn2+ ini. Sehingga di sini nanti SO4 2- tinggal 4. Saya ulangi ya. Mn2+ akan membentuk SO4 2-. Ya tentu dari 5 tambah 4, 9 ini kita ambil 1 saja dari Mn2+ ini. Sehingga nanti akan membentuk Mn SO4. Sekarang SO4-nya tinggal 4 ditambah 4. Ada 8 SO4 2-. Dari 8 SO4 2- akan diikat oleh Fe3+. Fe3+ sebanyak 5. Berarti secara keseluruhan muatannya berapa? 5 kali 3+. Berapa? 15+. Tentu untuk membentuk Fe2SO4 3- akan membutuhkan juga min sebanyak 15 untuk netral. Karena yang tersedia adalah SO4 2-, di mana setiap SO4 itu memiliki muatan 2-, agar menjadi 15 maka dibutuhkan 7,5. Jadi 7,5. 7,5 nanti akan diikat oleh ini. Nah, tapi ingat nggak usah mikir sulit-sulit. 7,5 kan nanti akan menjadi 3. 7,5 bagi 3 berapa? 2,5. Jadi di situ nanti kalau ini tadi awalnya dengan Mn ini tadi adalah 1, di sini nanti 7,5 yang dibutuhkan.
kelihatan pointernya, saya nggak bisa melihat daripada keliru. Jadi di sini ada 7,5, tapi karena sebanyak 3, maka koefisiennya nanti hanya 2. Sehingga akan membentuk Fe2SO4 3 kali dengan koefisiennya 2,5. Kalau kalian kembalikan di sini kan ini Fe3 plus kan sebanyak 5. Ini kan 2,5 kali 2, 5. SO4 tadi kan saya sebutkan di sini 7,5. Ini SO4 sebanyak 3, 3 kali 2,5, 7,5. Berarti sudah sesuai. Berarti sekarang SO4 2 min tinggal setengah. Setengah SO4 2 min. K-nya tinggal 1. Padahal di sini untuk membentuk senyawanya adalah K2SO4. Agar ini yang 1 ini di sini 2, maka koefisiennya di sini nanti adalah setengah, yaitu setengah K2SO4. Dan terakhir adalah H2, 4H2O. Karena dalam persamaan ini koefisiennya masih ada yang dalam bentuk desimal, pecahan, untuk menghilangkannya, maka persamaan reaksi ini kita kalikan dengan 2. Maka kita akhirnya mendapatkan 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4 akan menghasilkan 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 3 kali plus K2SO4. Itu sudah tuliskan 1, sebenarnya tidak harus, hanya untuk menunjukkan gitu aja. Tapi nanti nggak perlu ditulis ya, hanya 1, dan plus 8H2O. Saya rasa itu, nanti silakan kalian bisa berlatih. Kalau ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan, bisa nanti kontak dengan kita diskusi ya. Bisa melalui langsung ataupun kita melalui grup, melalui WA, kalian bisa menanyakan. Silakan setelah ini kalian nanti bisa berlatih. Oh ya, maaf, masih ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, baik contoh 1 maupun contoh 2, ini tadi selalu di sini ada 1 spesies yang mengalami atau mengikat elektron, dan yang 1 melepaskan elektron. Tapi yang jelas dalam reaksi redoks itu kalau ada yang mengikat elektron, yang satunya atau yang ada yang menerima, yang satunya mesti melepas. Kalau ada yang melepas, pasti ada yang menerima. Tidak mungkin dua-duanya melepas atau dua-duanya menerima. Tetapi mungkin saja, misalnya dalam kasus ini 1 mengikat, satu persamaan mengikat, 1 spesies MnO4 min mengikat. Yang melepas, misalnya ini ada Fe dan ada atom lain misalnya. Berarti dalam persamaan itu ada 1 yang mengikat, 2 yang melepas. Bagaimana cara menyetarakannya? Maaf, ini hanya contoh tapi bukan dalam persamaan ini ya. Ini hanya seandainya di sini ada atom lain misalnya gitu. Maka faktor angka 5 ini sebagai faktor pengalih kedua persamaan ini. Sekali lagi, misalnya ini hanya misal ya. Ini ada X menjadi X2+, berarti kan melepaskan 2 elektron. Ini hanya misal ya. Sekali lagi hanya misal X menjadi X2+, maka ini melepaskan 2 elektron. Berarti di kiri itu hanya 1 persamaan yang mengikat elektron, yaitu sebanyak 5. Sedangkan yang kanan itu ada 2, yang 1 melepaskan 1 elektron, yang 1 melepaskan 2 elektron. Maka angka 5 nanti akan sebagai faktor pengalih baik persamaan kedua maupun ketiga di sini nanti seandainya ini ada ya. Nah sekarang yang atas bagaimana? Kalau ini kali 1, maka ini kita kalikan dengan jumlah elektron yang dilepas. Ini tadi 1, misalnya tadi ini kan 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Sehingga nanti persamaan ini reaksi reduksi, ini kali 3. Sedangkan reaksi oksidasi, baik ini maupun bawahnya nanti dikalikan 5 dan bawahnya juga 5. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saya sejak awal tadi saya tidak menyebutkan, meskipun dalam soal yang pertama saya menyebutkan suasana asam ya. Tapi saya sering dalam menyelesaikan ini nggak perlu kita tahu apakah suasana asam atau basa begitu. Nggak peduli cara menyelesaikannya. Hanya saja ketika itu disebutkan suasananya suasana basa, maka
dalam persamaan reaksi itu tidak boleh ada ion H+. Jadi kalau persamaan ini kebetulan dua persamaan ini sama-sama suasana asam ya. Jadi akan memunculkan ion H+. Jadi contoh persamaan ini kan H+. Maka ini suasananya suasana asam. Seandainya, maaf ini saya hanya berandai-andai untuk soal ini dinyatakan sebagai suasana basa gitu. Maka pada kedua ruas baik kiri maupun kanan ditambah ion H+ sebanyak ion H+ tadi. Maaf, saya ulangi. Jika ini suasana basa dan di situ masih ada ion H+, maka di kedua ruas kita tambahkan ion OH-. Maaf tadi saya salah. OH- hidroksida sebanyak ion H+ yang tadi. Jadi misalnya aja persamaan ini suasananya suasana basa karena dikira ada 8H+, maka di sini kita tambahkan 8 OH-. Karena di kiri ada kita tambahkan 8 OH-, maka di ruas kanan kita juga menambahkan 8 OH-. Di kiri tadi ada 8H+ dan 8 OH-. 8H+ dan 8 OH- akan berikatan membentuk 8H2O. Karena di kiri ada 8H2O, di kanan ada 4H2O, maka H2O yang kanan hilang, di kiri tinggal 4H2O. Jadi persamaan reaksi ini ditambah 4H2O menjadi ditambah 8 OH- hasil tadi penjambahan. Saya itu nanti silakan kalian bisa berlatih soal, nanti kita kalau ada permasalahan kita diskusikan bersama. Saya cukup, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi nanti dalam penerapan reaksi redoks yang lain, yaitu pada sel elektrokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.